Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan mengenai proses inovasi pembelajaran. Saudara sekalian, tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks inovasi pendidikan secara umum. Salah satu ahli mengatakan dalam hal ini Niccolo Machiavelli, dia mengatakan bahwa tiada pekerjaan yang lebih susah merencanakannya, lebih meragukan akan keberhasilannya, lebih berbahaya dalam mengelolanya daripada menciptakan sebuah inovasi atau pembaharuan. Sehingga apabila lawan telah merencanakan untuk menyerang inovator dengan mengalahkan kemarahan pasukannya, sedangkan yang lain hanya bertahan dengan kemalasan, maka inovator beserta kelompoknya seperti dalam keadaan terancam. Ini sebagaimana dikutip Roger. Nah, pernyataan Machiavelli tersebut menunjukkan bahwa begitu berat tugas seorang inovator dan betapa sukarnya menyadarkan inovasi. Banyak orang mengetahui dan memahami sesuatu yang baru, tetapi belum mau menerima apalagi melaksanakannya. Biasanya sesuatu yang baru itu biasanya cenderung akan ditolak atau ada resistensi dari milieu atau lingkungannya. Pembaharuan itu biasanya selalu kemudian akan menjadikan seseorang itu atau kelompok orang yang merasa sudah ada di zona nyaman itu kemudian menjadi terancam, merasa terancam dengan adanya pembaharuan itu. Tentu banyak orang juga menyadari bahwa sesuatu yang baru itu mungkin bermanfaat bagi dirinya, tetapi mereka belum juga mau menerima dan mau menggunakan atau menerapkannya. Ini satu analogi. Sebagai contoh bahwa untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran para guru biasanya diminta membuat persiapan mengajar dengan menggunakan model-model yang kemudian selalu berkembang dari waktu ke waktu. Di perkuliahan tentu dulu ada silabus, ya, kemudian ada RPP rencana perkuliahan. Nah, sekarang sudah menjadi RPS. Dari RPS yang manual sekarang kemudian diminta RPS-nya karena pembelajarannya di masa pandemi ini kemudian menggunakan pola pembelajaran online, maka kemudian RPS-nya juga diminta RPS online. Nah, ini juga sesuatu yang baru. Mesti kemudian beberapa kemudian Bapak Ibu dosen ada beberapa yang kemudian mengalami termasuk inovasi media pembelajaran, sumber belajar dengan pergeseran model pembelajaran dari yang luring menjadi daring. Tentu kemudian ada beberapa inovasi-inovasi yang harus dilakukan, ya, seperti kemudian membuat video pembelajaran seperti ini. Nah, ini ada tentu ini sebuah pembaruan, sebuah inovasi dalam bagaimana mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, ini terkadang kemudian ini belum mau menerima beberapa pihak karena merasa ini sudah keluar dari zona nyamannya ini. Nah, kembali lagi kepada para guru tadi yang kemudian diminta melakukan inovasi, membuat persiapan pembelajaran menggunakan model-model yang sudah ditentukan yang terbarukan. Nah, tentu kemudian untuk membuat atau menyeragamkan itu para guru biasanya kemudian dilakukan yang namanya in-various training atau kemudian penataran, pelatihan, bagaimana membuat persiapan mengajar dengan model yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan di masing-masing lembaga tadi. Nah, tetapi ternyata setelah dilakukan proses penataran itu, ternyata juga belum semua guru, belum semua
tenaga pendidik yang tahu dan dapat membuat persiapan itu dengan cara yang sesuai dengan petunjuk baru itu. Nah, tentu hal ini merupakan sebuah kenyataan bahwa ada jarak antara mengetahui dan mau menerapkannya serta menggunakannya atau menerapkan ide-ide inovasi tersebut. Nah, maka dalam proses penyebaran inovasi itu biasanya muncul problem, yakni bagaimana caranya untuk mempercepat diterimanya sebuah inovasi oleh masyarakat. Tentunya dalam konteks ini adalah inovasi pembelajaran oleh tenaga-tenaga pendidik yang ada di lembaga itu. Nah, untuk mencoba memberikan sebuah celah penyelesaian masalah terhadap persoalan itu, maka istilah difusi inovasi kemudian menarik perhatian para ahli pengembangan pembelajaran. Tentu dalam konteks ini ahli pengembangan masyarakat ini mempelajari secara mendalam. Nah, dalam pertemuan kali ini kita juga akan mencoba membahas tentang apa itu difusi ataupun diseminasi inovasi. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dari slide ini, bahwa difusi ini merupakan proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat, dalam hal ini anggota sistem sosial, tentu kemudian ini masyarakat dalam konteks lembaga pendidikan, dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi, jadi hubungan timbal balik antara beberapa individu, baik secara memusat konvergen maupun yang memencar divergen, yang berlangsung secara spontan. Nah, tentu dengan adanya komunikasi ini diharapkan terjadi sebuah kesamaan pendapat atau kesamaan persepsi antar warga masyarakat tentang inovasi. Nah, dengan demikian difusi dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok pesan yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang baru atau sebuah inovasi. Nah, ada satu ahli, satu tokoh yakni Roger, ini membedakan antara sistem difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi. Menurut Roger, ini difusi sentralisasi penentuan tentang berbagai hal seperti kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang menilai hasilnya dan sebagainya, dilakukan oleh sekelompok kecil orang atau pimpinan agent of innovation itu. Jadi, sekelompok kecil orang atau pimpinan inovasi ini. Sedangkan kalau difusi desentralisasi, bahwa penentuan itu dilakukan oleh klien, oleh masyarakat, bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Tentu kemudian dalam pelaksanaan sistem difusi desentralisasi yang secara ekstrim tidak perlu ada agen pembaharu. Warga masyarakat itu sendirilah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya difusi inovasi. Kemudian istilah diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi itu
by design. Diseminasi by design. Diseminasi itu menggunakan perencanaan. Oke. Nah, kalau demikian, kalau tadi diseminasi ini dengan perencanaan, maka pengertian ini juga dapat juga direncanakan terjadinya, dalam pengertian ini juga dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Tetapi bahwa definisi diseminasi tentu ini by design, ada perencanaan lebih dahulu. Misal penyebaran inovasi penggunaan pendekatan keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah diadakan percobaan, misalnya ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa juga belajar secara aktif. Maka dalam hal ini maka hasil percobaan itu perlu diseminasikan. Perlu didiseminasikan untuk menyebarluaskan cara baru tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menatar, dengan cara melatih beberapa guru, dengan harapan ini akan terjadi juga difusi inovasi antar guru di sekolah atau di lembaga pendidikan masing-masing. Sehingga terjadi saling menukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan persepsi antara guru tentang inovasi tersebut. Lantas kemudian apa elemen difusi inovasi itu? Roger mengungkapkan dalam hal ini ada 4. Yang pertama inovasi itu sendiri, yang kedua komunikasi dengan saluran tertentu, yang ketiga waktu, dan yang keempat adalah warga masyarakat. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi itu adalah sebuah ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu hasil invention atau invensi maupun discovery. Tentu pengertian inovasi, apa itu invensi, apa itu discovery sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Nah, baru atau sesuatu yang baru ini diartikan tentu mengandung ketidaktentuan. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang baru itu mengandung berbagai alternatif. Sesuatu yang tidak tentu masih terbuka berbagai kemungkinan bagi orang yang mengamati, baik mengenai arti, bentuk, manfaat, dan sebagainya. Tentu dengan adanya informasi ini berarti mengurangi ketidaktentuan tersebut, karena dengan adanya informasi itu berarti memperjelas arah pada suatu alternatif tertentu. Nah, dalam hal ini Roger membedakan dua macam informasi. Nah, pertama, informasi yang berkaitan dengan pertanyaan what, apa yang baru, how, bagaimana menggunakannya, why, mengapa perlu itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, informasi yang kedua berkaitan dengan penilaian inovasi atau berkaitan dengan pertanyaan what for, untuk apa, atau apa manfaat kita menerapkan inovasi dan apa konsekuensi menggunakan inovasi tersebut. Nah, jika anggota sistem sosial dalam hal ini kemudian lembaga pendidikan yang menjadi sasaran inovasi dapat memperoleh informasi yang tentu dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan jelas, maka akan hilanglah ketidaktentuan terhadap inovasi, sehingga mereka memperoleh pengertian yang mantap apa itu inovasi. Mereka akan menerima dan juga menerapkan inovasi, sehingga dalam hal ini cepat lambatnya proses inovasi atau proses penerimaan terjadinya inovasi itu dipengaruhi oleh atribut
dan karakter inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi dengan saluran tertentu. Nah, saluran komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Misal saluran media massa seperti radio, televisi maupun surat kabar. Nah, ini salurannya, ada media. Nah, ini tentang elemen yang kedua, yakni komunikasi dengan saluran tertentu. Kemudian kaitannya dengan ini, kajian para ahli ternyata di situ menghasilkan bahwa dalam proses difusi banyak orang tidak menilai inovasi secara objektif berdasarkan karya ilmiah, tetapi justru mereka menilai inovasi secara subjektif berdasarkan informasi yang diperoleh dari person atau di sekitarnya, dari kawan yang telah lebih dahulu mengetahui dan menerima inovasi itu. Sehingga proses komunikasi interpersonal ini akan efektif jika sesuai dengan prinsip kesamaan, yaitu komunikasi akan lebih efektif jika dua orang yang berkomunikasi itu memiliki kesamaan, seperti misalkan mereka berasal dari daerah yang sama, bahasa yang digunakan ya nyambung, adanya trust, adanya tingkat pendidikan yang setara dan sebagainya. Sehingga seandainya seorang diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan sejumlah orang, ada kecenderungan bahwa orang tersebut akan memilih orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Ini. Yang ketiga adalah waktu. Dalam hal ini, saudara sekalian, waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi. Kenapa? Karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Tetapi banyak peneliti komunikasi yang kurang memperhatikan aspek waktu. Ini terbukti tidak menunjukkannya secara eksplisit terkait dengan variabel waktu dalam penelitian mereka. Mungkin hal ini terjadi karena waktu tidak secara nyata berdiri sendiri terlepas dari segala kejadian, tetapi waktu ini merupakan aspek dari setiap kegiatan. Nah, saudara sekalian, peranan dimensi waktu, peranan di elemen waktu ini dalam proses difusi terdapat pada 3 hal. Yang pertama, proses keputusan inovasi. Yang kedua, kepekaan terhadap inovasi, dan yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi. Nah, proses keputusan inovasi, hal ini adalah proses yang sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Jadi proses keputusan inovasi itu berlangsung saat ia mulai menerima rangsangan atau memenuhi stimulus terhadap munculnya inovasi sampai dia memutuskan apakah saya akan menerima atau menolak inovasi ini. Nah, proses inovasi ini ada 5 langkah, saudara sekalian. Yang pertama adalah mengetahui inovasi, kemudian yang kedua adalah bujukan atau imbauan, yang ketiga penetapan atau keputusan, yang keempat ini adalah implementasi, dan yang kelima adalah konfirmasi. Konfirmasi itu ya apakah pada akhirnya setelah saya menerima implementasi itu saya menerima atau kemudian menolak adanya inovasi itu. Kepekaan terhadap inovasi, tentu tidak semua orang dalam sebuah sistem sosial ini menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu, ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga kemudian yang lama baru kemudian menerima inovasi itu.
Nah, eh, tentu orang yang menerima, dalam hal ini orang yang menerima inovasi lebih dulu, ini relatif lebih peka terhadap adanya perubahan daripada orang yang lebih akhir. Jadi dalam konteks ini kepekaan inovasi ditandai dengan lebih dahulunya seseorang menerima inovasi dari yang lain dalam sebuah sistem sosial, atau dalam konteks ini ya tentu dalam sebuah komunitas, dalam masyarakat pendidikan. Nah, berdasarkan kepekaan seseorang terhadap inovasi, ini ada 5 kategori penerima inovasi. Inovator, pemula, mayoritas awal, mayoritas, dan yang terlambat. Berarti yang lebih dahulu, lebih peka menerima inovasi ini masuk dalam kategori inovator. Yang paling lambat kategori tertinggal, gitu aja. Dan yang ketiga adalah kecepatan menerima inovasi. Kecepatan menerima inovasi ini dipahami sebagai kecepatan relatif diterimanya sebuah inovasi oleh warga masyarakat. Hal ini biasa diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Sehingga pengukuran kecepatan inovasi ini cenderung diukur berdasarkan tinjauan penerimaan inovasi oleh keseluruhan warga masyarakat, bukan penerimaan inovasi secara individual. Nah, yang keempat kemudian adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dalam ini sebagai elemen difusi yang keempat adalah interaksi antar individu atau orang dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentu ini kita sudah mafhum terkait dengan warga masyarakat ini. Nah, saudara sekalian, kalau kemudian kita melihat bahwa sebuah inovasi ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa sebuah keputusan, tanpa sebuah tindakan, sebuah policy, kebijakan terhadap ide inovasi itu. Sehingga di sini proses keputusan inovasi itu kemudian diperlukan. Nah, apa itu proses keputusan inovasi? Secara definisi sudah ada di sini bahwa proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu, unit, dalam hal ini unit mengambil keputusan, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, confirm tadi, kemudian penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktahuan seperti yang kita jelaskan di atas tentang inovasi, ketidaktahuan tentang inovasi. Nah, misalnya kita harus mengambil sebuah keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga, maka kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang dilakukan jika olahraga, begitu pula apa yang kemudian yang akan dilakukan jika mengambil keputusan untuk rapat. Tentu rapat dan olahraga bukan hal yang baru dalam hal ini. Sehingga pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, contoh ini bukan keputusan inovasi karena dia bukan hal baru. Nah, tetapi jika kita harus mengambil keputusan
untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas misalnya, yang sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas, maka keputusan inilah yang dianggap sebagai proses keputusan inovasi. Sehingga proses pengambilan keputusan mau tidak mau pengambilan keputusan mau atau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai tentu dengan adanya serba ketidaktahuan tentang kompor gas ini. Masih terbuka alternatif, mungkin lebih bersih, mungkin lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin berbahaya dan sebagainya. Dalam konteks ini, untuk sampai pada keputusan yang mantap, saya menerima, saya menolak kompor gas, konversi kompor gas, maka perlu adanya informasi. Dengan kejelasan informasi inilah akan mengurangi ketidaktahuan dan keberanian masyarakat mengambil keputusan. Ini kan sudah terjadi dulu ketika kemudian masa-masa dulu ada konversi dari bahan bakar minyak ke kompor gas. Masyarakat desa geger lah itu. Tetapi ketika sudah mulai nyaman, artinya bahwa keputusan itu sudah diambil dan masyarakat kemudian menerima dengan adanya keputusan itu. Ini. Nah, ada beberapa macam model proses keputusan inovasi. Hal ini dijelaskan oleh Roger bahwa proses keputusan inovasi itu ada 5 tahap. Tahap pengetahuan, knowledge, kemudian bujukan, persuasion, kemudian tahap keputusan, decision, implementation, maupun tahap confirmation. Jadi untuk sampai pada tingkat akhir tentu tahapannya itu kemudian ada 5 tahap itu berdasarkan Roger. Nah, yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge. Tahap ini adalah tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi itu. Sehingga pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk apa itu inovasi, tahu apa itu inovasi. Ini. Misal seseorang menyadari atau membawa diri terhadap suatu inovasi itu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Sebagai contoh, dalam acara siaran televisi disebutkan berbagai macam acara. Salah satunya menyebutkan bahwa saudara sekalian nanti pada pukul 21.30 akan ada siaran tentang metode baru cara mengajar berhitung di tingkat dasar misalkan gitu. Guru A yang mendengar informasi itu kemudian dia melihat secara sadar bahwa ini ada informasi baru ini. Maka guru A sudah mulai proses keputusan inovasi dalam konteks ini yaitu pada tahap pengetahuan. Sedangkan guru B walaupun mendengar dan melihat tidak ada keingintahuan untuk tahu, maka belum terjadi tahap pertama yakni proses pengetahuan atau tahap knowledge tadi. Berikutnya adalah tahap bujukan. Tahap persuasi ini seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Kalau tahap pengetahuan tadi kegiatan mental utamanya ini dalam konteks kognitif, maka pada tahap persuasi ini yang berperan utama adalah bahasa Islamnya atau perasaannya. Seseorang tidak senang terhadap inovasi sebelum ia lebih dulu tahu tentang inovasi. Tapi kadang-kala dia tahu pun kemudian dia tidak senang. Kalau ketika tidak senang, maka tahapan yang kedua ini belum terlaksana. Tapi ketika dia sudah tahu kemudian dia senang, maka tahap inilah sudah masuk pada proses tahap yang kedua ini, tahap bujukan.
Kemudian yang ketiga adalah tahap keputusan, decision. Nah, tahap keputusan dari proses inovasi ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menerapkan atau untuk memantapkan dia, apakah dia menetapkan diri untuk menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak berarti dia tidak akan menerapkan inovasi. Nah, sekalian, seringkali pada tahapan ini kadang terjadi seseorang akan menerapkan inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu. Kan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dahulu baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan. Jika sudah terbukti hal ini berhasil. Tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecah menjadi bagian, misalkan tahap awal dulu, oh ini menarik, teruskan dan sebagainya. Nah, ada kalanya kemudian inovasi itu kemudian kalaupun mencoba secara keseluruhan tidak bisa kemudian diperpat atau berbagi, sehingga perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataannya pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Artinya pada tahapan pengetahuan mungkin juga terjadi penolakan, rujukan dan sebagainya, kadang terjadi penolakan ini. Penolakan kadang terjadi pada awal pengetahuan, juga pada tahap persuasi, mungkin juga terjadi setelah konfirmasi. Nah, terkait dengan penolakan inovasi ada dua macam, ada penolakan aktif, ada penolakan pasif. Itu penolakan aktif, yakni penolakan inovasi setelah melalui proses pertimbangan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba lebih dahulu, tetapi kemudian keputusan akhirnya kemudian menolak inovasi. Yang kedua penolakan pasif, yakni tanpa pertimbangan sama sekali, pokoknya saya menolak, itu namanya penolakan pasif. Jadi tidak ada proses komunikasi di dalamnya. Pokoknya tahu ya langsung ditolak gitu aja. Kemudian tahap yang keempat adalah implementation. Tahap ini terjadi ketika seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap ini implementasi ini inovasi ini berlangsung ketidakaktifan berlangsung keaktifan baik secara mental maupun perbuatan. Umumnya implementasi mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi kadang juga terjadi karena sesuatu yang sudah memutuskan sesuatu hal sudah memutuskan menerima inovasi, kemudian tanpa diikuti implementasi. Tapi ini tanpa implementasi sudah melihat pada sisi pengetahuan bagus, maka kemudian udahlah saya terima inovasi ini. Tetapi kadangkala kemudian seseorang baru kemudian memutuskan menerima atau menolak ini pada tahapan implementasi ini harus dibuktikan dulu gitu, baru kemudian saya nanti akan menerima atau menolak. Pertanyaannya adalah kapan tahapan implementasi ini berakhir? Nah, saudara sekalian, tahapan inovasi ini berlangsung dalam waktu yang mungkin saja sangat-sangat lama. Sangat lama, tergantung tadi saya katakan di depan tadi bagaimana penerimaan seseorang itu, ada yang menerimanya lambat, cepat, dan inovator, sama yang sangat lambat dan sebagainya. Tergantung ini terhadap keadaan inovasi itu sendiri. Tetapi biasanya suatu tanda bahwa taraf implementasi inovasi ini berakhir jika penerapan inovasi itu sudah melembaga atau sudah menjadi hal yang bersifat rutin, sehingga sudah tidak merupakan hal yang baru lagi di situ. Habituation atau kebiasaan ini kemudian berlangsung, maka kemudian tahapan ini dianggap selesai.
ini dianggap selesai. Sehingga kemudian tahap berikutnya adalah konfirmasi. Dalam tahapan ini seseorang mencari reinforcement atau penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diberi informasi yang bertentangan tentang dan terhadap informasi awal. Nah, tahapan terakhir ini sebenarnya berlangsung secara kontinu, berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang terbatas. Selama tahapan konfirmasi ini, seseorang selalu berusaha menghindari adanya disonansi. Paling tidak kemudian kalau tidak menghindari, ya mengurangi terjadinya disonansi ini. Nah, terjadinya perubahan tingkah laku seseorang bisa dipahami tentunya disebabkan beberapa hal. Disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan internal. Orang itu merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai dan tidak selaras. Yang ini disebut dengan disonansi, sehingga orang tidak merasa enak atau dia merasa tidak nyaman di situ. Jika seseorang merasa dalam dirinya terjadi disonansi, maka ia akan selalu biasanya berusaha untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi dengan cara mengubah pengetahuannya, mengubah sikap atau perbuatannya. Tentu dalam hubungannya dengan difusi inovasi ini, usaha mengeliminir, usaha mengurangi adanya disonansi dapat terjadi apabila seseorang menyadari akan sesuatu itu dia butuhkan, berusaha mencari untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, ingin mencari informasi tentang inovasi. Yang kedua, usaha mengurangi disonansi ini terjadi apabila seseorang tahu tentang inovasi dan telah bersikap menyenangi inovasi tersebut, tetapi belum menetapkan keputusan apakah dia menerima atau menolak. Yang ketiga, setelah seseorang menetapkan menerima atau menerapkan inovasi, kemudian dia ajak untuk menolaknya. Ini. Nah, disonansi yang ketiga ini, kasus yang ketiga ini, seseorang menetapkan menerima dan menerima inovasi, kemudian diajak untuk menolaknya, maka disonansi ini bisa dikurangi dengan cara tidak melanjutkan penerimaan dan penerapan inovasi. Ada kemungkinan lagi seseorang telah menetapkan untuk menolak inovasi, kemudian diajak untuk menerimanya, maka usaha mengurangi disonansi ini dengan cara menerima inovasi, mengubah keputusan semula ini. Nah, ketika cara mengatasi disonansi itu berkaitan dengan perubahan tingkah laku seseorang, sehingga antara sikap, perasaan, pikiran, perbuatan sangat erat hubungannya, bahkan sukar dipisahkan karena yang satu selalu mempengaruhi yang lain. Saudara sekalian, bahwa inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang individu sebagai sebuah anggota sistem sosial, atau dalam hal ini adalah lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan. Dalam hal ini tentu kekuasaannya. Berdasarkan hal itu, maka kemudian ada beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional, di mana keputusan ini
bahwa pemilihan menerima atau menolak inovasi didasarkan pada keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dengan anggota yang lain. Nah, ini dipahami bahwa meskipun dalam hal ini individu mengambil keputusan berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial yang lain. Sehingga hakikatnya pengertian keputusan inovasi opsional ini individu yang berperan sebagai pengambil keputusan. Individu yang berperan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi. Yang kedua adalah keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara kolektif atau bersama-sama, kesepakatan antara anggota sistem sosial itu. Sehingga semua anggota sistem sosial harus mentaati keputusan yang telah diambil secara bersama. Misal, keputusan dalam sebuah RT misalnya untuk tidak membuang sampah di sungai yang kemudian disahkan dalam rapat antar ketua RT dalam suatu wilayah RW, maka konsekuensinya semua anggota RW itu harus taat untuk untuk menaatinya secara bersama. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, kewenangan atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Misalnya keputusan inovasi itu misalkan telah ditetapkan oleh kepala sekolah, maka wakatendi guru di dalamnya tentu kemudian harus mengikutinya, karena ini keputusan ini menjadi wewenang atau otorisasi dari pimpinan. Otorisasi dari pimpinan. Yang keempat adalah keputusan inovasi kontingensi, yakni pemilihan menerima atau menolak sebuah inovasi baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan inovasi yang mendahulunya. Ini misalnya di sebuah perguruan tinggi, misalnya seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultas untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Misalnya saya dalam hal ini memutuskan bahwa dalam masa pandemik ini saya memutuskan pembelajaran menggunakan e-learning, menggunakan LMS berbasis model misalkan. Ini saya tidak bisa melakukan memutuskan hal ini bahwa mahasiswa harus menggunakan e-learning tanpa didahului keputusan oleh rektor atau wakil rektor 1 untuk melengkapi atau untuk memutuskan menyediakan LMS e-learning di IAIN Tulungagung ini, misalkan gitu. Jadi keputusan saya ini baru bisa saya lakukan ketika ada keputusan inovasi yang mendahului, yakni dalam hal ini tadi yang ditetapkan oleh Pak Rektor atau Wakil Rektor 1 untuk melengkapi atau memfasilitasi adanya e-learning. Baru setelah itu ada, maka kemudian saya memutuskan ini jalan. Ini disebut keputusan kontingen. Saudara sekalian, bahwa proses inovasi dalam konteks ini adalah pembelajaran, karena kita belajar melakukan pembahasan pada skup yang paling kecil. Nah, di sini bisa kita artikan kalau kita meminjam istilah inovasi pendidikan, proses inovasi pembelajaran ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi terhadap inovasi pembelajaran. Inovasi pendidikan seperti ini. Kalau kita arahkan, kita persempit ke arah proses inovasi pembelajaran, maka dia bisa diartikan sebagai sebuah
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pembelajaran. Nah, kata proses dalam hal ini mengandung arti bahwa aktivitas yang dilakukan ini memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Nah, lantas berapa lama waktu ini kemudian yang diperlukan? Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung? Ini tentu akan berbeda sebenarnya tadi. Jadi berapa lama sistem itu menerima, berapa lama sistem itu kemudian bisa memahami ada inovasi ini, maka tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Nah, beberapa model inovasi pendidikan ini dalam konteks ini kemudian kita arahkan inovasi pembelajaran. Prosesnya ini, kalau kita melihat Roger, di situ ada proses pengetahuan, kemudian sikapnya, kemudian keputusannya, kemudian apakah kemudian menerima atau menolak, setelah itu ada konfirmasi. Kemudian kalau kita melihat Zalman, prosesnya inovasi ini yang berorientasi pada individual. Zalman itu kemudian dari persepsi, kemudian memotivasi, kemudian menyikapi, legitimasi, mencoba evaluasi, setelah evaluasi menolak atau menerima. Menolak berarti ada resolusi dan sebagainya. Ada contoh banyak sekali, tidak hanya Roger dan Zalman, ada Steiner, kemudian ada Cole, kemudian ada Robertson, kemudian ada Klongland dan Coward, banyak sekali. Ini Anda nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Ini model proses inovasi berorientasi pada individu. Nah, yang kedua, model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Ini juga ada banyak sekali. Ada Milo, ada Shepard, ada Hake and Icahn, ada Wilson, kemudian juga ada Roger, ada Zatman dan sebagainya. Nah, saya contohkan di sini Zatman, Dungchan dan Holberg. Dia mengatakan bahwa proses inovasi itu yang berorientasi pada organisasi ini ada tahap permulaan atau inisiasi. Di dalamnya ada langkah pengetahuan kesadaran, langkah penentuan bentukan sikap terhadap inovasi. Terus setelah itu ada langkah implementasi, di mana ada langkah implementasi, kemudian ada langkah kelanjutan pembinaan. Nah, langkah Zalman ini, kalau tadi ada langkah permulaan atau inisiasi tadi, di situ ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Satu contoh misalnya seperti itu. Nah, di dalam langkah ini bahwa orang tahu adanya inovasi ini menjadi masalah pokok menurut Zalman. Sebelum inovasi dapat diterima, menurutnya calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Nah, ini dia harus sadar bahwa dia tahu dan menyadari bahwa ada inovasi ini. Pada tahap berikutnya langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Penelitian Zalman ini kemudian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi ini memegang peranan penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi atau menolaknya, kan itu. Sikap ini bisa sikap terbuka maupun kemudian sikap yang tertutup. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah
pengambilan keputusan dalam konteks implementasi ini, langkah pengambilan keputusan di dalam proses inovasi. Segala informasi tentang potensi inovasi itu kemudian dievaluasi, kemudian ada proses itu saya memutuskan akan menerima atau tidak. Kalau menerima berarti kemudian ada tahap selanjutnya, yakni implementasi. Yang B ini bahwa di sana ada langkah awal, tentu di dalamnya mencoba menerapkan sebagian inovasi, misalnya ada keputusan bahwa semua dosen harus membuat persiapan pembelajaran dengan tadi kalau e-learning ya e-learningnya, kemudian langkah kelanjutannya, jika langkah awal tadi sudah berhasil maka anggota yang telah mengetahui dan menginovasi serta boleh pengalaman dalam menerapkan maka tinggal kemudian melanjutkan individu per individu agar kemudian bisa diterapkan dengan baik, maka melakukan pembinaan secara berkelanjutan gitu. Tentu dalam melakukan proses inovasi pembelajaran ini tidak bisa kemudian kadangkala kemudian terjadi resistensi, ya kadangkala terjadi mulus, diterima langsung dan sebagainya. Kadangkala tidak demikian, karena kadangkala ada resistensi, penolakan, kemudian harus melakukan pemahaman yang lebih dulu dan sebagainya. Maka ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi terjadinya proses inovasi ini, inovasi pembelajaran utamanya gitu. Inovasi pembelajaran, beberapa faktor itu tentu yang mempengaruhi proses inovasinya. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Dalam hal ini bagaimana kompetensi guru. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kompetensi guru ada kompetensi personal atau kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Untuk menjadi empat ini kemudian satu paket untuk membentuk seorang guru yang profesional. Tentu ini berkaitan. Guru yang tidak mempunyai kepribadian yang visioner, tentu kemudian dia tidak ngeh dengan inovasi pembelajaran. Guru yang tidak mempunyai kompetensi sosial tentu tidak mau berkomunikasi dengan kanan kiri, tidak mau untuk tanya sana sini tentang inovasi, tentu tidak mau belajar tentang inovasi karena dia tidak mau berkomunikasi. Guru yang kurang mempunyai kompetensi pedagogik tentu dia tidak sering inovasi karena dia sudah merasa nyaman dengan apa yang dia punya. Dia tidak mengembangkan bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran, bagaimana mengembangkan metode, dia bagaimana mengembangkan inovasi sumber belajar dan sebagainya. Guru yang tidak mempunyai kompetensi profesional tentu apalagi dia tidak mempunyai kompetensi terkait dengan keilmuannya, ya materi, maka kemudian ya apa yang mau diinovasi, dia materinya ya itu saja, dia tidak mau mengembangkan secara kontinu kemampuan keilmuannya itu terkait dengan materi yang kemudian dia ajarkan. Yang kedua adalah faktor internal, dalam hal ini siswa, peserta didik. Tentu peserta didik ini juga memegang peranan penting. Kalau peserta didik tidak menerima inovasi yang dilakukan guru, misalkan hari ini kita pembelajaran menggunakan online, tidak menerima, lah kapan tidak terjadi inovasi itu? Meskipun dipaksa oleh guru, ya tentu peserta didik tidak melakukan itu, ya tidak terjadi sebuah inovasi. Eksternal orang tua kemudian juga memegang meskipun tidak terlalu kuat, tetapi ini juga bisa jadi kuat karena ketika dia menolak, misalkan pembelajaran online, siswa menerima, guru orang tua tidak memberikan fasilitas misalkan menggunakan HP atau laptop, atau tidak memberikan uang saku kepada siswa untuk kemudian ke internet melakukan proses pembelajaran online di sana, tentu juga tidak akan terjadi.
Tetapi bahwa 3 ini bukan berarti kemudian ini memegang peranan penting, ini paling penting, enggak. Semuanya saling berpengaruh satu dengan yang lain. Kombinasi secara mutualisme, kerjasama secara mutualisme antara 3 hal inilah yang akan membentuk atau memperlancar terjadinya proses inovasi pembelajaran ini. Baik, saudara sekalian, ini beberapa hal yang terkait dengan proses inovasi pembelajaran. Mudah-mudahan beberapa hal ini menjadi sebuah pengalaman kita bersama, saling sharing pengetahuan kita bersama, agar kemudian benar-benar proses inovasi pembelajaran ini bisa kita lakukan secara baik. Terima kasih dan tetap selalu jaga protokol kesehatan. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.